Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen tentunya sama Nadia Kanaya. Nadia balik lagi untuk membahas soal pemanasan ekonomi. Aduh, berat kali Nadia. Iyalah, sekali-kali kita bahas yang agak serius dikit. Walaupun kita endingnya juga pasti akan ada wow gitunya ya kan. Sekarang sudah ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Demokrat, Bapak Fatih yang menemani saya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk hadir di Sudut Dengar Parlemen yang di sudut-sudut ini. Yang di Iya. sudut-sudut. Mau membahas sesuatu yang lagi rame, sudah di ambang resesi kalau saya baca di media. Banyak sekali yang bilang kayaknya ini Indonesia lagi nggak baik-baik aja ekonominya. Udah mulai tarik nafas ya Pak Fatih ya kayaknya ya. Gimana sebenarnya Indonesia saat ini kondisinya seperti apa? Benar resesi? Enggak, jadi itu kenapa saya tarik napas. Oke. Jadi Kok sampai ke sana gitu ya? nah jadi sebetulnya perlu kita sampaikan juga bahwa indikator ekonomi makro kita di dalam kondisi yang menunjukkan ekonomi kita ini baik-baik saja, kan gitu. Oke. Kalau kita kemarin sempat lihat ada defisit di kuartal 1, itu memang wajar. Memang secara tren selalu seperti itu. Karena memang dibuat untuk selalu defisit, untuk lebih hidup. Bukan dibuat untuk selalu defisit. Jadi periode pembayaran pajak itu kan ada periode-periodenya, kan gitu. Terus kemarin juga memang cortex kita yang baru saja Bermasalah, diperkenalkan, yang sangat hebat, ini memang sedang di dalam proses adjustment, Oke. pengenalan. Sehingga wajar saja ada dinamika yang sekarang ini. Trial and error-nya masih ada. Bukan trial and error, tapi introduction lah. Oh, introduction. Baru diperkenalkan ke masyarakat. Oke. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia tidak diambang resesi. Saya luruskan ya. Tapi kalau dibaca kayaknya pelemahan daya belinya udah terlihat nih. Masyarakat menengahnya udah mulai geliat buat berbelanja, buat membeli kebutuhan itu udah mulai menurun. Betul. Nah jadi memang yang terjadi ini adalah sebuah pelambatan. Oke. Jadi bukan apa namanya seperti yang tadi disampaikan resesi atau krisis dan lain-lain. Ini memang terjadi perlambatan. Nah perlambatan ini memang ada beberapa faktor. Tetapi seperti kita ketahui secara garis besar ini di global ini kan sedang ada gejolak sekarang. Iya. Dengan adanya policy ekstrim dari Presiden Amerika Serikat. Yes. Dan bukan cuma Indonesia saja yang mengalami turbulensi ini. Oke. Ini semuanya, semua negara. Bahkan kita kalau dari sisi tarif ini saya pikir impact-nya harusnya itu tidak berdampak langsung damage-nya itu tidak terlalu besar, tidak seperti negara-negara lain yang memang sumber pendapatannya ataupun porsi ekspor terhadap GDP-nya itu tinggi seperti contoh Vietnam, Singapura. Kita kan enggak. Nah, jadi maksud saya ada efek itu juga gitu sehingga mengakibatkan adanya pelemahan dolar, terus kemudian adanya arus keluar daripada dana asing di pasar modal. Nah, sehingga hal-hal itu yang kemudian menyebabkan perlambatan ekonomi begitu. Oke, tapi Pak kalau dengan kondisi yang masyarakat menengah ini yang udah mulai menurun, daya belinya juga melemah, apakah ini tidak menjadi sinyal yang harusnya segera pemerintah harus langsung action to do something gitu buat mengembalikan? Sebelum kita berbicara sebetulnya pemerintah sudah melakukan. Action itu sudah dilakukan. Kemarin kita lihat bahwa terjadi realokasi anggaran. Adalah sebuah upaya untuk memang bagaimana caranya ekonomi di bawah ini bisa kemudian tumbuh dan berkembang. Lebih cepat begitu. Jadi dilakukanlah salah satu strategi pemerintah ini adalah merupakan realokasi anggaran gitu. Apa yang sebenarnya harus dilakukan masyarakat dengan kondisi seperti ini? Kepercayaan diri masyarakat dengan kondisi seperti ini tuh, apalagi kemarin kita tahu kalau nilai tukar rupiah yang sampai tertinggi di 17.000 sekian gitu. Ini kan kekhawatiran luar biasa. Jadi wajar memang kalau misalnya masyarakat itu khawatir. Tetapi merupakan kewajiban kita. Saya selaku salah satu anggota parlemen, kemudian teman-teman juga yang ada di media, ini harus melakukan
memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat. Kita amplifikasi bahwa kekhawatirannya jangan berlebihan. Karena contoh, misalnya terjadi pelemahan rupiah. Oh, jangan-jangan kita akan seperti tahun 98 yang lampau, kan gitu. Ya. Itu jauh berbeda, bumi dan langit. Oke. Cadangan Bank Indonesia sekarang untuk melakukan intervensi kepada rupiah itu berada di dalam catatan tertinggi di sejarah Bank Indonesia ini. Tidak pernah punya cadangan untuk melakukan operasi moneter seperti sekarang ini. Mereka itu sangat siap untuk melakukan operasi moneter. Tetapi ketika di global ini terjadi pelemahan mata uang, terus kemudian kita juga terefek, itu bukan berarti ini adalah sebuah kenaikan IDR versus US dollar yang tidak terkendali. Ini sangat terkendali gitu. Jadi situasinya berbeda dengan situasi yang lampau. Oke. Nah, sekali lagi masyarakat harus optimis. Harus optimis dan juga harus berusaha kan gitu. Jadi jangan jadikan ini karena dunia gejolak dan terjadi perlambatan kemudian waduh ini terus bagaimana? Ya terus aja berjalan saja gitu. Nah, kita sebagai media ataupun sebagai anggota parlemen dari pemerintah sendiri itu harus melakukan edukasi dan informasi yang lebih baik ke masyarakat. Itu yang harus menjadi catatan. PHK menjadi salah satu indikasi, Pak, kalau Bapak melihat ini gimana? Ya. Jadi betul terjadi PHK khususnya di industri TPT ya. TPT itu tekstil dan produk tekstil. Iya, manufaktur dan yang lainnya ya. Ada. Tetapi kemudian investasi baru yang menyerap tenaga kerja baru juga ada. Contoh misalnya sekarang indeks PMI kita kan sebetulnya naik. Masyarakat bertanya, kok bisa naik? Iya, saya juga mau Kan gitu. menanyakan juga. Padahal ada PHK. Yang di PHK ada, tapi yang direkrut baru juga ada. Oke, jadi Sekarang, balance. Pak, artinya ada kenaikan berarti memang ada yang tumbuh. Yang di PHK itu benar ada, bukan nggak ada. Tetapi yang tumbuh ini juga ada lebih banyak dari yang di PHK. Memang idealnya kalau bisa dan pemerintah juga pasti pingin supaya jangan ada yang di PHK kan gitu. Iya. Terus aja supaya tenaga kerja tumbuh. Nah, ini yang sedang pemerintah lakukan. Oke. Makanya terkait Sritex kemarin juga ini kan sedang dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah kan untuk kemudian mempekerjakan kembali, mereaktivasi kembali itu fasilitas produksinya begitu. Oke. Kalau kemarin yang LG sempat mundur, kalau Bapak gimana melihatnya? Wajar-wajar aja. Kan gini, LG ini kan mau berinvestasi kan, terus kemudian dia mundur karena satu dan lain hal, kita nggak tahu. Itu adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke. Tetapi industri manufaktur ini kan, pabrik ini kan bukan cuma LG saja. Positive vibe-nya harus tetap dibangun. Masih Ya ada dong, yang lain ya ya kan? dong. Pak? Nah ini juga kita kadang-kadang ini harus juga memberikan pemberitaan yang berimbang. Yes. Jangan terus-terusan masyarakat itu ditakut-takuti dengan pemberitaan yang buruk. Oke. Sementara yang positifnya nggak diangkat begitu. Oke. Nah ini jadi harus berimbang. Yes. Betul terjadi perlambatan, betul terjadi PHK. Tetapi tolong diberitakan juga bahwa sekarang industri otomotif kita tumbuh. Berapa ekspor di sektor otomotif kita kan gitu. Sehingga di satu sisi ada penurunan tapi yang naik juga ada. Oke, berarti di satu sisi ada penurunan, mungkin yang peningkatannya juga harus diinformasikan dengan jelas dan tepat. Iya, Yes. harus berimbang lah informasinya. Iya, kita masih mau membahas gimana sih vibe ekonomi ke depan di Indonesia ini. Jangan khawatir kata Pak Fatih ya, harus tenang dulu, kalem dulu. Kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Fatih. Masih ngomongin soal ekonomi-ekonomi. Pak, kekhawatirannya kalau nanti kelas menengah sampai loss, hilang, gapnya dari yang kaya langsung ke ekstrim yang miskin, gimana? Nah itulah salah satu daripada pesimisme yang harus dihilangkan. Oke. Mana mungkin kelas menengah ini hilang, kan nggak mungkin. Jadi jangan terlalu jauh kita berpikir bahwa sekarang saya juga termasuk seorang pengusaha kan sebetulnya latar belakang kan gitu. Jadi kita hadapi ini dengan optimis saja, Oke. tetapi sambil berusaha dengan serius dan sungguh-sungguh gitu. Jangan terlalu santai juga. Ingat bahwa kita ini punya target
2045 Yes. Indonesia emas. emas. Ada satu fase di dalam negara kita sekarang namanya bonus demografi. Dan itu tidak bisa diraih dengan santai-santai. Tetap harus ada yang Harus dengan sangat serius. oke. Justru kita jadikan sekarang adanya perlambatan, adanya gejolak global ini sebagai sebuah optimisme. Kita harus lebih terpacu untuk berusaha, harus lebih optimis gitu. Jangan kita santai, santai itu sudah nggak boleh santai-santai. Terlepas daripada kondisi ekonomi kita bagus atau sedang lambat atau sedang kencang, santai itu sebuah kata yang harus dicoret. Jadi kita harus menjalani segala sesuatunya dengan serius dan profesional gitu. Oke. Dengan tantangan yang luar biasa tadi ada kita udah bahas soal perlambatan ekonomi, kondisi Indonesia yang katanya fine-fine aja, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini berimbas sangat besar ke Indonesia. Indonesia seperti apa ini sikapnya menghadapi ini? Nah, yang tadi disebutkan itu kalau gelombang PHK itu terjadi kalau seandainya kita tidak melakukan apa-apa. Oke. Tetapi kan sekarang kita sedang melakukan sebuah upaya. Saya 3 minggu lalu menghadiri acara IPU, Intra-Parliamentary Union. Di situ sangat terlihat bahwa bukan hanya Indonesia yang sekarang ini sedang mencari pasar alternatif daripada Amerika Serikat. Oke. Ini bisa dibilang seluruh dunia sekarang ini berkonsolidasi untuk mencari market alternatif. Nah itulah yang tadi saya bilang, jadikan ini sebuah peluang. Kita harus optimis bahwa adanya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, ini berarti akan ada reaksi dari negara-negara lain. Karena bukan hanya Tiongkok yang ditarif. Yes. Indonesia kena tarif. Iya. Rasanya seluruh negara di dunia ini kena tarif. Bahkan sekutu-sekutu terdekat dari Amerika Serikat Juga mengalami hal yang sama. ditarif lebih besar daripada Indonesia malah. Kan gitu. Nah sekarang mereka ini kan juga sekarang mencari jalan alternatif. Oke, seandainya Amerika memang melakukan pembatasan, tentu harus ada pasar pengganti kan. Iya. Nah di acara itu nampak sekali bahwa agresif negara-negara Eropa, negara Asia Tengah, negara-negara Timur Tengah untuk datang ke Indonesia melakukan pertemuan bilateral. Oke. Ngobrol gimana ke depannya. Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Dagang apa yang bisa kita lakukan? Optimalisasi kedua negara apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi memang wajar kalau sekarang ini tarif war, perang tarif antara Amerika dan Tiongkok ini kemudian membuat kita khawatir, tetapi sekali lagi jadikan ini sebagai sebuah peluang. Tapi bagaimana sikap Indonesia kepada dua negara ini? Apakah bebas aktif itu kita berada di posisi yang netral ini masih menjadi salah satu cara yang akan dijaga? Sangat bagus kebijakan bebas aktif kita itu sudah diatur di dalam konstitusi dan itu merupakan sebuah reaksi yang paling ideal menurut saya. Kenapa? Kita tidak usah berkubu kepada Amerika Serikat atau kepada Tiongkok. Buat apa? Sekarang yang kita pikirkan mana yang bisa mendatangkan benefits, mana yang bisa bermanfaat bagi kepentingan nasional. Oke. Kan gitu. Yes. Mau siapapun yang melakukan trade war atau apa, yang penting kita ini tidak usah ngeblok kemana-mana. Mana yang bisa manfaat yang lebih besar untuk kita. Seandainya Amerika bisa membawa manfaat lebih besar, ya we go with Amerika. Oke. Tapi kalau misalnya ternyata China atau negara-negara lain bahkan yang belum kita seriusin itu bisa memberikan manfaat lebih besar, why not kan? Kenapa enggak gitu. Oke, kemarin saya sempat membaca kalau saat ini Indonesia sedang melakukan penawaran dengan Amerika. Dengan kondisi Indonesia yang saat ini, kondisi ekonomi, apakah ini penawaran yang tepat atau tidakkah ini menjadi justru beban untuk Indonesia dengan penawaran yang luar biasa ini? Jadi yang kita lakukan ini sebetulnya namanya negosiasi. Oke. Negosiasi melalui jalur diplomasi. Yes. Itulah cara kita merespon tarif dari Amerika. Nah yang tadi disebutkan kita menawarkan untuk mengimpor lebih banyak, jangan salah. Tujuannya adalah untuk memperkecil defisit. Jadi kenapa Indonesia ditarif oleh Amerika? Karena menurut pandangan Amerika bahwa mereka tekor dagang sama Indonesia. Makanya itu yang mencoba kita untuk perkecil defisit. Oke. Artinya nggak boleh impor mereka kemudian lebih besar daripada
ekspor. kita. Jadi harus balance. Kalau Indonesia ngekspor ke mereka 10, Indonesia harus ngimpor juga 10. Kurang lebih bahasa gampangnya begitulah. Oke, berarti itulah yang dikejar sama Amerika selama ini. Jadi trade surplusnya ini yang ingin diperkecil oleh pemerintah. Itulah bagian daripada negosiasi kita. Sangat hebat sekali kemarin teman-teman dari kementerian Bapak Erlangga, Bapak Menlu, Bapak Tommy dan lain-lain itu melakukan sebuah terobosan, melakukan sebuah upaya negosiasi yang menurut saya sangat ideal dan sangat berat dan menguntungkan bagi Indonesia ke depannya. Oke, tapi dengan masih ada waktu sedikit ya. Senggolan penggunaan QRIS ini gimana Pak? Nah, kebetulan saya tadi malam diskusi dengan salah satu anggota delegasi. Tidak ada itu sebetulnya. Oh, nggak ada Di dalam poin negosiasi itu. Justru teman-teman juga yang melakukan negosiasi di sana bingung. Ini ada wacana ini seperti apa? Jadi bukan KRIS ataupun GPN ini dipermasalahkan oleh Amerika Serikat, bukan. Tetapi pemahaman saja yang berbeda. Pemahaman dari beberapa kementerian di Amerika itu terhadap dipikirnya KRIS ini adalah sebuah hal yang eksklusif gitu. Padahal tidak. Dan itu tidak menjadi poin negosiasi. Itu yang ingin saya sampaikan. Berarti sebenarnya itu tidak menjadi poin yang diberatkan Amerika, kenapa harus? Tidak ada. Jadi tidak ada sama sekali tentang KRIS dan GPN ini merupakan sebuah poin negosiasi. Itu informasi yang saya dapatkan langsung daripada anggota delegasi. Oke, ternyata sudah waktunya udah habis ya untuk segmen ini ya. Udah sangat menggebu-gebu sekali kalau mau ngomongin soal perang dagang ini ya kan. Gimana nih posisi Indonesia? Kita balik lagi ya nanti di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia dan Pak Fatih. Ini masih ngomongin perang dagang yang memanas nih. TKDN-nya juga menjadi hal yang harus kita sentil. Gimana dengan kondisi dalam negeri kalau itu dihapuskan? Jadi sebetulnya terkait dengan komponen TKDN ini lebih kepada berdampak kepada industri manufaktur. Bukan kepada industri-industri yang memang dijalankan oleh UMKM. Dan jangan dipikir ketika TKDN ini kemudian dikurangi, nggak ada tukerannya. Ada tukerannya jadi tarif. Jadi sebetulnya sama aja. Yang sebelumnya kalau komponen TKDN-nya tidak mencukupi, misalnya kurang dari sekian puluh %, itu barangnya nggak boleh masuk sama sekali. Contoh kemarin iPhone. iPhone itu kan sama sekali tidak boleh masuk. Nah dengan adanya perubahan TKDN ini, kita lebih melunak, tetapi bukan melunak begitu saja. Artinya ada tarif tambahan yang akan dibebankan gitu. Jadi bukan kita akan mengimpor barang-barang yang kemudian mengganggu produksi UMKM kita, enggak. Ini akan diberlakukan selektif kepada produk-produk manufacturing. Yang tidak kalah menjadi sorotan dari beberapa media yang saya baca adalah ketika ada perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini, sebenarnya Tiongkok sedang melakukan realokasi beberapa perusahaannya. Kemudian ada Indonesia termasuk yang salah satunya dilirik. Tapi secara prosentase ternyata Indonesia ini tidak cukup besar dibandingkan dengan negara-negara seperti kayak Vietnam dan Kamboja. Kenapa nih? Apa soal perizinan kah atau apa yang membuat Indonesia ini tidak cukup dilirik? Jadi saya koreksi ya. Sebetulnya terkait dengan investasi luar negeri, investasi direct investment itu memang tetap tumbuh. Tetapi memang tidak sesuai harapan. Kita kan pengennya begitu ada pabrik yang investasi harusnya ke Indonesia kan, dan memang bagus. Kan gitu. Nah untuk bisa kita menjadikan sampai ke titik itu memang ease of doing business. Istilahnya ada beberapa kategori yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan investasi di sebuah negara. Memang harus diakui ease of doing business di Vietnam itu sekarang lebih baik daripada di Indonesia. Tetapi sedikit demi sedikit kita mengejar. Jadi bukan berarti kita diam dan pasrah saja. Kita sekarang pemerintah sedang berupaya deregulasi dilakukan sekarang. Regulasi-regulasi yang dianggap kompleks itu dikurang-kurangin. Insentif kan gitu. Nah ini sebuah upaya pemerintah. Tetapi tentu kan tidak bisa
Pesin salabim, Iya. kan gitu. Kita tumbuh, tetapi mungkin ya kita nanti advice ke pemerintah bagaimana caranya kita bantu, kita dukung pemerintah supaya pertumbuhannya ini bisa lebih cepat, bisa lebih agresif lagi. Oke, berarti terkait dengan birokrasi untuk investasi ini juga akan menjadi poin untuk diperbaiki untuk ke depan. Tentu, Bapak Presiden sudah berulang kali menyampaikan bahwa perlunya ada penyesuaian, deregulasi dan lain sebagainya, insentif gitu. Jadi berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa lebih banyak lagi direct investment dari luar negeri ini masuk ke Indonesia. Oke. Dengan Indonesia sendiri Pak, kalau Bapak melihatnya dengan kondisi seperti ini, masyarakat sepertinya harus seperti apa menyikapi gejolak ekonomi yang luar biasa? Kondisi PHK yang luar biasa, tadi kita sempat bahas di depan, kemudian ekonomi yang belum stabil, masyarakat yang masih kondisi yang miskin dan ekstrim juga cukup tinggi. Secara umum, tentu masyarakat harus memandang ini dengan sebuah sikap yang positif, optimis. Tetapi hal lain yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, yang pertama adalah memacu penerimaan pajak. Tax ratio kita harus naik. Tapi yang jangan khawatir, yang dipajakin ini bukan orang-orang yang memang golongan menengah ke bawah. Oke. Ini yang sedang dikejar ini adalah golongan menengah ke atas. Istilahnya itu tax the rich. Bagaimana kita memberlakukan perpajakan kepada orang-orang dengan kelas ekonomi tertentu supaya kalau misalnya tax ratio ini naik, kita bisa banyak melakukan hal yang lain bagi masyarakat yang berada di level menengah ke bawah. Okay. Itulah asas keadilan daripada pajak kita. Saya terangkan sedikit. Setiap 1% kenaikan tax ratio itu akan berkontribusi kurang lebih sekitar 280 triliun. Okay. Tax ratio kita ini masih di angka 12-13%. Sedangkan negara-negara maju, kita contoh di Eropa, itu rata-rata 40%. Jadi Mbak bayangkan kalau misalnya Indonesia nggak usah dari 13 ke 40 deh. Dari 13 ke 23 saja. Artinya ada 2.800 triliun pendapatan tambahan yang kemudian bisa digunakan oleh pemerintah untuk keperluan masyarakat dan juga mendorong kelas-kelas ekonomi ini sehingga bisa tumbuh. Okay. Yang saya ingin jelaskan adalah bahwa percayalah pemerintah sekarang sedang serius melakukan upaya-upaya untuk bisa Indonesia ini naik kelas. Karena jangan sampai kita terjebak di dalam istilahnya itu middle income trap. Oke, yes. Nah, kita punya waktu sekarang kurang dari 20 tahun. Anggap aja 15 tahun untuk mengejar sampai kepada kita bisa menggapai Indonesia emas ini. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini bisa tumbuh salah satunya dengan penerimaan pajak yang baik. Nah, makanya adanya Cortex sekarang ini, adanya realokasi anggaran sehingga birokrat ini juga terbiasa ke depannya bekerja dengan lebih efisien. Ini adalah sebuah upaya-upaya pemerintah luar biasa, bukan kerja enteng, Mbak. Nah, tetapi memang ya kita harus mendukung dan memberikan kepercayaan gitu. Intinya dengan perubahan yang luar biasa ini pasti akan butuh waktu. Dan masyarakat juga diharapkan untuk bisa lebih tenang. Dan kita lihat bagaimana sikap-sikap pemerintah pastinya pro untuk memberikan kesejahteraan yang jauh lebih baik untuk masyarakatnya. Betul ya Pak? Pemerintah sangat memperhatikan, Bapak Prabowo ini sangat memperhatikan setiap detail elemen yang menyentuh masyarakat. Oke. Makanya ketika contoh misalnya makan bergizi gratis dipermasalahkan, itu kan aneh gitu. Makan bergizi gratis ini sebuah program besar, sebuah gagasan yang revolusioner gitu. Okay. Nah kemudian ada 1-2 hal bermasalah MBG, ya wajar. Ini program baru yang diimplementasikan se-Indonesia. Kalau misalnya ada 1-2 masalah, jangan kita permasalahkan gitu. Ini MBG sebuah gagasan dan juga banyak program-program lain yang yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah, dan saya sangat optimis insya Allah itu bisa
berhasil. Oke, terima kasih Pak Fatih untuk optimisme dan vibe tentang ekonomi yang disebarkan ke masyarakat. Semoga yang nonton Sudut Dengar Parlemen di episode kali ini bisa lebih tenang ya. Kalau Indonesia baik-baik aja dan pemerintah tidak tutup mata dan tidak tinggal diam dengan kondisi ini. Berupaya pelan-pelan, sabar, semua ada prosesnya. Betul ya Pak Fatih, terima kasih ya sudah hadir dan meluangkan waktu di Sudut Dengar Terima Parlemen. kasih Kita sudah undang kembali nanti untuk membahas informasi lain terkait ekonomi dan permasalahan di Komisi 11 tentunya ya Pak. Dengan senang hati. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Akhir kata Nadia Kanaya, Pak Fatih dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.